Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, sekali lagi kita diperkabarkan di mana karya anak bangsa di Indonesia sendiri mendapat perhatian dunia, guys. Kapal tempur ini dioperasikan hanya dengan 4 ABK dan mampu membawa total 22 orang pasukan yang dapat didaratkan di pantai melalui pintu di lunas kapal itu. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, guys, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah, guys. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Aku sentiasa mendoakan yang semua yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada fitnah-fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan kapal tank buatan PT Indo Maritim di Indonesia. Sekali lagi, guys, karya anak bangsa di Indonesia mendapat perhatian dunia. Jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan karya anak bangsa yang dikatakan buatan daripada PT Indo Maritim di Indonesia, guys. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ni. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada alutsista terbaru namanya kapal tempur D18 untuk mewujudkan MIF atau Minimum Essential Force. Dan usut punya usut D18. Ini baru ngerti ada kapal tempur namanya D18. Ini buatan badan usaha milik swasta, Bren. Cukup ngeri lah, Bren. Iya kan? Perusahaan swasta bisa buat kapal tempur yang notabene kapal ini cepet banget gitu loh. Usut punya usut TNI Angkatan Laut melaksanakan uji kapal tempur karya anak bangsa untuk memperkuat alutsista dan upaya. Nah, usut punya usut baru-baru ini TNI Angkatan Laut melaksanakan uji coba kapal tempur karya anak bangsa untuk memperkuat alutsista, ya kan? Dalam upaya mewujudkan kekuatan pokok minimum atau Minimal Essential Force Matra Laut fase 2010 hingga 2024. Panjang ya, Bren. Uji coba kapal tempur D18 buatan PT Tesco Indo Maritim itu dilakukan di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara, Jumat, yang disaksikan langsung oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Purwono, didampingi Aslok Kepala Staf Angkatan Laut, ada juga Kadis Matal Laksamana TNI Widiantoro dan Komandan Pasmar 1 Brigjen TNI Mar Hermanto. Uji coba itu untuk melihat kecanggihan performa dan kelincahan kapal cepat itu. Kapal cepat berbadan dari aluminium D18 itu dilengkapi dengan senjata sedang jenis mitralyur 12,7 mm yang memiliki fungsi asasi untuk melaksanakan pengejaran, penangkapan dan penyelidikan seperti operasi keamanan laut, peperangan khusus anti teror, aspek laut dan kegiatan infiltrasi melalui laut, serta dirancang untuk mampu melaksanakan SAR. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apakah kalian cukup dibuat bangga mendengarnya atau ya biasa-biasa saja gitu, Bren? Tapi menurut pandangan ini ya luar biasa karena perusahaan swasta itu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Kapal ini dapat bermanuver berbelok dengan tiba-tiba dan bermanuver zigzag sampai kecepatan 43 knot, Bren. Luar biasa ini. Cukup untuk melaksanakan patroli dan pengejaran kapal-kapal pelaku tindak ilegal. Selain itu, kapal dengan panjang 18 meter, lebarnya 4,5 meter, serat kapal 0,8 meter dan mempunyai bobot ringan sekali hanya 22 ton saja, dan kapasitas tangkinya 3.600 liter, dilengkapi sistem persenjataan yang mampu mengusung sepucuk senapan mesin berat 12,7 mm.
Alternatif lain dapat dilengkapi sistem RCWS atau cross yang bisa dilengkapi sepucuk M2HB atau pelontar granat. Jadi lumayan kalau dikasih pelontar granat bisa kelar, man. Kapal tempur ini dioperasikan hanya dengan 4 ABK dan mampu membawa total 22 orang pasukan yang dapat didaratkan di pantai melalui pintu di lunas kapal itu. Jadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius dalam siaran persnya mengatakan seperti ini, saat ini di 8 kapal tempur telah masuk dan memperkuat jajaran armada TNI Angkatan Laut yang meliputi 2 unit produksi dari PT Tesco Indomaritim, yakni Patkalma Pulau Pangerungan, Lantamal 5 Surabaya, serta Patkamla Pulau Semau 2719, Lantamal 7 Kupang. Seperti itu. Dan menurut dia, penggunaan alutsista produksi dalam negeri yang digunakan TNI Angkatan Laut ini sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono terkait penguatan kekuatan yang selaras dengan pembangunan nasional dengan menggunakan produksi dalam negeri, seperti itu. Nah, brand itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut PT apa namanya tadi, PT Tesco Indomaritim Jakarta sukses membuat kapal tempur D18 yang menurut Pak Danun ya sekelas boot lah, brand. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Oh, ini lagi mantap. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih and see you next time. Bye-bye. Guys, kita sekali lagi dikejutkan dengan bangunnya karya anak bangsa di Indonesia. Kalau kita tengok di mana kapal tempur yang diberi nama D18 telah mewujudkan MEF, bukan karya daripada, kalau kita tengok agensi-agensi yang besar seperti PT Dahana, PT Digantara, bukan guys. Di mana kalau kita tengok satu agensi di Indonesia yang telah mencipta ataupun telah membangunkan kapal tempur D18 ini, dia merupakan agensi swasta yang biasa-biasa guys. Tetapi kalau kita tengok hasil daripada ciptaan mereka ini yang diberi nama D18 kapal tempur, di mana kalau kita tengok spesifikasi ataupun desain yang dihasilkan memang sangat-sangat cantik guys. Di mana kapal tempur ini mendapat perhatian umum warganet di Indonesia. Di mana dikatakan PT Indomaritim di Indonesia. Inilah PT yang mencipta kapal tempur D18, di mana ciptaan daripada PT Indomaritim ini mendapat perhatian warganet, khususnya kepada TNI Angkatan Laut di Indonesia. Dan TNI Angkatan Laut di Indonesia telah membuat kerjasama bersama dengan PT Indomaritim dan juga telah melakukan satu uji kaji ataupun satu uji coba terhadap kapal tempur D18. Kalau kita tengok spesifikasi yang ada pada kapal tempur D18 ini, dia sama seperti kapal tempur yang ciptaan daripada contoh seperti PT Dahana, PT Digantara dan juga PT-PT yang lain. Kalau kita tengok spesifikasi, desain dan yang sangat-sangat dikatakan memang sangat-sangat impresif, yang sangat-sangat menarik, di mana kapal tempur ini memang sangat-sangat laju dan sangat-sangat sesuai dijadikan patroli di lautan untuk kegunaan TNI Angkatan Laut di Indonesia guys. Dan kalau kita tengok daripada desain ini, tidak mustahil suatu ketika nanti di mana kapal tempur D18 ini pasti akan mendapat perhatian dunia. Di mana kalau kita tengok seperti PT-PT yang lain, selepas saja mereka mencipta kapal tempur dan juga alutsista yang lain, banyak negara-negara di luar daripada Indonesia seperti Sri Lanka, India sendiri dan juga Arab Saudi pernah membuat pembelian alutsista buatan daripada karya anak bangsa di Indonesia. Dan pada kali ini tidak mustahil kapal tempur D18 buatan daripada PT Indomaritim pasti akan mendapat perhatian daripada pembeli-pembeli ataupun peminat-peminat alutsista di luar daripada Indonesia. Mantap dan teruskan berkarya PT Indomaritim.
Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please lah guys, please klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. That's easy guys. Oke guys, apa-apa pun jumpa kalian di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.